Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, kesempurnaan hidup, pertolongan dalam hidup. Semoga Allah selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, memberikan ketenangan hati kepada kita, kesehatan selalu. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tematik dan kurdis ya. Oke, kita mulai dari tematik. Ya, di tematik ini Bapak akan menjelaskan tentang iklim, cuaca dan musim ya. Mari kita buka halaman 176 ya. Di situ dijelaskan tentang iklim ya. Iklim itu apa Pak? Nah, di sini juga tersedia tentang iklim. Nah, kalian bisa buka juga di halaman 192 ya. 176 dan 192. Oke, kita mulai dari cuaca. Cuaca itu adalah suatu gejala alam ya. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat ya. Seumpama sekarang panas, setelah sejam kemudian cerah, itu disebut cuaca. Berarti cuaca panas dan cuaca cerah. Di halaman 192 dijelaskan cuaca itu keadaan udara di tempat tertentu ya. Seumpama sekarang dingin, berarti udaranya cuacanya sedang dingin. Kemudian nanti sore panas, berarti cuacanya itu panas gitunya, udaranya berarti panas gitu ya. Kemudian kalau iklim ya, iklim itu apa Pak? Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Seumpama di Indonesia, itu mengalami panas yang sangat lama. Jadi iklimnya karena di tropis itu mengalami panas yang lama sehingga menyebabkan musim ya. Karena saking lamanya panasnya itu ya tidak turun hujan, maka di situ akan menyebabkan musim yang disebut dengan musim panas atau kemarau. Nah, seumpama seperti ini lagi, musim hujan seperti sekarang ini kan sedang musim hujan. Musim hujan itu selama 6 bulan terjadi hujan terus gitu ya. Maka iklim tersebut menyebabkan musim hujan ya. Hujan itu terus berkelanjutan ya selama 6 bulan. Itu iklimnya, berarti iklim hujan. Nah, sehingga menyebabkan musim hujan. Seumpama di negara lain itu ada yang disebut dengan musim panas gitu ya, juga disebut musim gugur atau musim semi. Musim semi itu setelah musim gugur ya. Musim gugur itu seumpama semuanya itu berjatuhan ya, dedaunan itu berjatuhan selama berbulan-bulan gitu ya. Setelah itu kering. Nah, habis itu muncullah musim semi. Musim semi itu pepohonan yang awalnya kering berubah menjadi hijau, berbunga gitu ya, dedaunan pada tumbuh, pada muncul gitu, disebut musim semi ya. Jadi iklimnya itu menyebabkan musim gitu ya. Kayak itu pengertian musim, iklim dan cuaca. Setelah itu Bapak ingin menjelaskan tentang kata dasar ya. Kata dasar ini biasanya bisa kalian dapatkan di kamus ya, kamus bahasa Indonesia. Pak, saya gak punya kamus. Kalian coba download ya di HP ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian cari di Play Store, kemudian kalian coba download dan cari ya, coba mencari kata ya. Kalau berhasil, coba kalian mencari kata. Seumpama seperti ini ya. Kata dasar itu apa Pak? Kata atau base word ya, base word dalam bahasa Inggris. Kata dasar itu adalah kata yang belum diapit
oleh awalan dan akhiran ya. Jadi katanya itu masih murni, masih utuh, tidak digabung dengan kata yang lain ya, awalan atau akhiran. Contohnya apa Pak? Di sini ada kata menjaga. Menjaga itu kata dasarnya adalah jaga ditambah menjadi menjaga ya. Kemudian mencerahkan ya, kata dasarnya itu cerah ditambah ditambahkan jadi mencerahkan gitu ya. Jadi kalian kalau mau mencari di kamus, jadi kalian cukup mengetik kata jaga, di situ nanti akan muncul menjaga ya, apa dan sebagainya. Kemudian mencerahkan itu kalian cukup cari cerah, nanti akan ada banyak contoh-contohnya mencerahkan. Nah, seumpama di soal nanti akan ditanya seperti ini ya. Seumpama ada kata berubah. Berubah itu kalian cari kata dasarnya apa? Ubah gitu ya. Itu kata dasarnya. Kemudian apakah kata men itu selalu sebagai kata awalan Pak? Enggak ya. Contohnya mendung. Mendung itu bukan kata dasarnya, bukan dung ya, emang kata dasar itu mendung ya. Itu gak ada kata awalan dan akhiran ya. Itu memang satu kata ya. Itu contohnya ya. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengurangan dalam pecahan. Kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan pecahan, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pengurangan dalam pecahan. Contohnya seperti apa Pak? Di sini kalian bisa dilihat. Nah, perhatikan. 3/4 dikurangi 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan berapa? Caranya kalian tulis pernya dulu, setelah itu 3 ya, yang di bawah 3, kemudian yang 3 dikurangi 1 sama dengan 2, jadi hasilnya 2/3. Contoh lain ada di sini 5. Ini contoh dengan cara yang seperti ini. Kemudian ini bisa cara yang kedua. 5/6 dikurangi 4/6, caranya seperti ini. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan, tulis garisnya dulu, setelah itu 6-nya kalian tulis ya, 6-nya jangan diubah. Setelah itu 5 dikurangi 4 kalian tulis 5 dikurangi 4. 5 kurangi 4 itu berapa Pak? 1/6. 6-nya jangan diapa-apain ya, 1/6. Jadi 5/6 dikurangi 4/6 hasilnya 1/6. Oke, kalian bisa gunakan cara seperti ini boleh, bisa menggunakan cara seperti ini boleh. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang ini tugasnya ada di mana ya? Tugasnya Bapak cari dulu di buku EK. Tugasnya ada di sudah belum ada tugas. Oke, di halaman 199 kalian coba buka ya, 199 kalian coba latihan di situ ya, pengurangannya ya. Itu kalian gak usah kumpulkan, cukup latihan saja ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang karya SBDP, di mana kita bisa mempunyai karya dari hasil menempel atau menjahit. Kalau menjahit seperti ini ya, kalian tempelkan 2 kain yang berukuran sama ya. Contohnya kalian mau buat boneka. Boneka itu kepalanya antara yang di depan yang di belakang tuh harus sama. Contoh sederhananya saja lingkaran. Kalau lingkaran jadi kalian harus buat 2 lingkaran. Habis itu ditempel, kemudian kalian jahit benangnya ya.
jahit pinggirannya ya. Terkadang kalian di dalam itu kasih busa atau kapas gitu ya, sehingga di situ akan membentuk suatu karya gitu, karya yang menarik, bisa gantungan kunci gitu ya, atau kalian tambahkan mata-mataan di depannya gitu, ditempel gitu ya. Jadi itu bisa membuat emoticon atau kepala boneka gitu ya. Itu merupakan hasil tempel atau menjahit dari sebuah kain. Kalian bisa praktekkan di rumah. Bapak hanya memperkenalkan saja. Setelah itu kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan dan siapkan dalam menghadapi perubahan musim ya atau cuaca. Yang pertama, kalian pasti harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan gitu ya, berolahraga jika perlu gitu ya. Kemudian menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu bisa kalian menyapu di rumah, membersihkan halaman rumah gitu ya, menempatkan sampah pada tempatnya gitu. Tidak boleh ada sembarangan sampah di rumah, apalagi di perkotaan yang padat gitu ya. Kalau di perdesaan mah seperti rumah bapak, rumah kalian yang di kampung itu kan adem gitu ya. Maksudnya itu tidak banyak sampah geletakan di mana-mana gitu. Kemudian gotong royong ini sangat perlu. Gotong royong ini untuk mempersatu masyarakat ya, untuk mempersatu warga, di mana di situ kalian akan dilatih kewarganegaraannya ya, dilatih rasa kasih sayang terhadap tetangga gitu. Kemudian memperbanyak persediaan makanan. Maksudnya apa Pak? Takutnya musim hujan gitu ya. Kalau musim hujan terkadang dari pagi sampai sore hujan terus, jadi kalian tidak sempat belanja. Jadi kalian boleh nyetok makanan selama seminggu gitu ya, tetapi makanan itu yang bisa tahan lama. Kalau nggak tahan lama jangan di stok gitu ya, mubazir nanti. Yang terakhir itu saling tolong menolong antar warga, seperti yang tadi. Kalau kalian tetangganya membutuhkan makanan, silahkan dikasih gitu ya. Seumpama tetangga kalian belum beli makanan, maka kalian boleh memberi gitu ya, hitung-hitung sedekah. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Ini selamat weekend ya, selamat berlibur ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.